banyak berubah gitu. Masih sekitar antara 190 gram sampai 600 gram per hari, miligram per hari. Sedangkan defisiensi kita juga bisa lihat di sini dari tahun 2009 sampai 2011 itu juga ternyata risikonya masih cukup tinggi, yaitu sekitar 50 sampai 75%. Slide berikut. Nah, ini WHO sudah menetapkan bahwa tiap hari seorang wanita hamil harusnya mengkonsumsi sekitar 1,5 sampai 2 gram elemental kalsium. Walaupun dengan statement ini saya agak bingung gitu ya. Agak bingungnya kenapa? Nanti akan tambah bingung gitu ya. Bahwa untuk kalsium ini diregulasi sangat ketat oleh tubuh gitu. Tubuh itu akan mengabsorpsi kalsium kurang lebih 350 mg dan juga diekskresi 350 mg gitu. Jadi terus saya konstan gitu. Nah, ini yang juga menjadikan mengapa WHO menganjurkan 1,2 sampai 1,5 gram untuk intake-nya gitu. Saya mendengarkan Dr. Yudi menyebutkan bahwa ini anemia akan kita masukkan lagi mungkin di di alarm ya. Ini jadi masalah kita semua karenanya ya, karena kita memberikan anemia itu hanya di puskesmas saja ya mungkin tidak akan selesai. Nah, seperti tadi mengenai kalsium, vitamin D, magnesium, zinc, ternyata dia saling berhubungan, salah satunya dengan hemostasi gula darah pada ibu hamil. Mungkin untuk selanjutnya kita buka sesi diskusi bagi Profesor Seno Sejawat yang ingin menanyakan kepada narasumber kita. Silahkan sebutkan namanya dan silahkan untuk menuju ke siapa untuk pertanyaannya. Silakan kepada Profesor Seno Sejawat untuk menyampaikan pertanyaan kepada narasumber kita. Katakan kalau dia masih 30-an nggak kerja, idealnya dia 40 nanogram. Dari 10 ke 40 nanogram, kalau mau pakai 5.000 seperti Hollis atau Wagner, itu baru akan kecapai sekitar 6 bulan. Kalau mau cepat ada, tapi ntar saya dibilang orang gila. Padahal ada papernya juga gitu. Yang nggak ekstrim deh gitu. Kasih aja 50.000 tiap hari 5 hari. Terus kemudian lanjutkan lagi 5.000. Itu tidak ekstrim. Yang ekstrim kasih 200.000. Kemudian diulang diperiksa di minggu kedua. Kalau belum tercapai, terapi sesuai dengan kadar akhir pada 2 minggu pasca pemberian 200.000. Tetapi ada tapi, pemberian kalsium itu, pemberian vitamin D itu harus diingat bahwa dia begitu tingginya kadar di dalam darah, maka trafik kalsium di dalam plasma itu akan dihambat gitu. Jadi kalsium akan lebih banyak berada di tulang. Maka dia kemungkinan untuk terjadi relatif hipokalsemi akan terjadi. Tapi itu pun kalau pasiennya nggak makan apa-apa kan, statementnya begitu. Padahal setiap kita makan apapun pasti ada kalsiumnya. Ini di sini ada kalsium semua tuh. Di air pun ada. Bahkan sekarang suplementasi kalsium salah satunya melalui air minum. Jadi tadi kalsium, belum lagi kemarin Prof. Yopi ngingetin saya, misalnya kamu udah presentasi vitamin K2, saya senyum-senyum aja gitu. Ya betul, vitamin K2, tapi kita tahu metaquinon itu bisa juga diproduksi melalui pilaquinon yang diproduksi oleh usus besar kita. Jadi selama kita nggak disbiosis, sebetulnya badan kita bisa membentuk vitamin K2 itu sendiri. Jadi emang soal nutrisi ini ribet, nggak sesederhana gitu. Belum lagi nanti kita akan tahu kenapa kalau memberikan vitamin D
tidak cukup cuman juga memberikan kalsium dan juga magnesium, terus tadi bilangnya ada zinc segala macam. Karena kita harus tahu bahwa zinc itu akan bekerja paling utama di dalam badan kita dalam bentuk SLC atau dia reseptor membran untuk memfasilitasi apapun itu. Salah satunya difasilitasi oleh zinc, membran reseptor itu adalah masuknya asam folat. Jadi metil tetrahidrofolat atau ya folat secara keseluruhan nanti akan dirubah menjadi dihidroredutase dan seterusnya menjadi metil tetrahidrofolat itu melalui reseptor zinc. Nah itu juga penting. Itu zinc reseptor ini juga memfasilitasi banyak lagi, misalnya terhadap retinol, terus kemudian tadi kalsium juga dan seterusnya. Jadi nggak bisa kita bilang sendiri-sendiri. Itulah makanya penelitian untuk nutrisi menurut saya selama hanya diteliti single factor lupain. Saya kadang-kadang malas baca gitu. Kenapa malas bacanya? Ya nggak mungkin nutrisi satu single factor, sedangkan yang masuk ke dalam makanan sehari-hari itu hampir semua berbagai macam nutrisi gitu. Itu jadi penjelasannya. Jadi kalau mau naikin vitamin D, ya tadi tergantung mau di level berapa. Seperti misalnya pada COVID kemarin, pasiennya kan kebetulan anti interleukin 6-nya nggak ada gitu. Terus pada bingung, ini gimana nurunin cytokine storm-nya. Ada obat yang saya sebut punyanya Rose itu nggak ada. Kalau ada juga harganya 100 juta seflakon, gila aja saya bilang. Ya udah kasih aja vitamin D 50.000 sehari 2 kali, saya bilang. Saya dibilang gila. Jadi cobain aja, saya bilang. Selama seminggu terus-terusan. Alhamdulillah. Dengan itu dia thyroid storm-nya terkendali. Ini juga pengalaman pribadi saya sendiri juga. Anak saya hamil 28 minggu kena delta waktu itu, sitokainnya interleukin 6-nya sudah sampai 54. Itu udah sitokain storm harusnya. Tapi karena saya setiap hari saya kasih 50.000 waktu itu, ya alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 3 hari setelah pemberian. Dari awal kan saya kasih dosis cukup tinggi 50.000, terus kemudian pada hari ketiga dari pemeriksaan 54 dia sudah turun menjadi tinggal 6. Ya, saya sih terus terang waktu itu deg-degan juga, karena deg-degan kalau ini sampai harus ngelahirin bayinya, saya nggak kebayang gitu. Ada keadaan cytokine storm, kita melahirkan bayi. Jadi artinya kalau kita tahu persis gitu kita pada target berapa, kita tenang aja gitu. Dan satu lagi, pengalaman anak saya juga, dia kadar vitamin D-nya pada waktu saya berikan masif vitamin D dari luar itu dengan 50.000 pernah mencapai 150 nanogram per mililiter, katanya toksik. Enggak tuh, begitu sampai 160 terus kemudian dia ada demam itu waktu kena COVID itu. Dalam waktu 5 hari saya periksa lagi, kadarnya udah turun jadi 80. Saya pernah juga kena COVID, saya periksa lah. Kadar saya pernah sampai 120 nanogram. Pada saya masih agak ya biasalah rinus gitu, hidung saya masih keluar cairan dan sebagainya. Begitu kadar saya capai 120 terus kemudian saya demam. 3 hari kemudian saya periksa tuh vitamin D saya turun jadi 60. Jadi artinya vitamin D dipakai untuk merepress produksi interleukin 6, salah satunya. CRP saya waktu itu pernah sampai 120-an ya. Juga anak saya sampai 200-an. Turun langsung begitu. Bersama dengan dari vitamin D yang tinggi lebih dari 100, terus kemudian turun. Jadi artinya apa yang dikerjakan di penelitian yang tadi ditampilkan
pada kadar tertentu yang bisa kita capai, maka dia akan menurunkan atau punya efek menurunkan sitokin. Tapi tadi berani nggak kita? Saya sih dimaki-maki orang, biarin aja. Saya bilang saya buktiin, ya periksa. Karena pasien saya alhamdulillah semua ada pemeriksaannya, jadi bukan saya mengada-ada. Terima kasih. Baik, saya mengutarakan ini Prof. Bowo sama Dr. Deti. Ini mikronutrisi ya. Tetap hubungannya dengan rapat tadi malam ya. Prof. Bowo mengusulkan kenapa tidak PIP ini satu topik aja. Dari pagi sampai sore kita ngomong itu saja. Sehingga yang dipentaskan itu bukan cuma suatu konklusi datanya ini begini ya, tetapi eksplanasinya why it happen. Nah ini dia, makanya harus ada satu topik. Jadi seperti begini nih mikronutrisi ya, dari ZN, selenium ya, kemudian harus bekerja sama dengan MG dan sekalian. Ini kan kita juga ingin tahu ya, dan juga bisa merupakan inspirasi, siapa tahu teman-teman melanjutkan ke program doktor. Kenapa bisa terjadi? What, why, and why-nya. Nah, misalnya aja, tapi ini saya komentar atau setengah bertanya itu nggak tahu nanti apakah nanti dijawab. Misalnya saja kan pada waktu fertilisasi itu saksi ya, pada pars ampula, kemudian memulai perjalanan 7-8 hari ke intrauterine cavity. Jadi waktu implanted di endometrium. Nah, ini sudah mulai dengan masalah placental barrier. Mikronutrisi di sini kan sudah berperan dia. Ini yang kita ingin tahu di sini. Misalnya tadi Prof. Bowo juga sudah, saya masih ingat Anda di Banjarmasin waktu itu ada presentasinya itu di endometrium, di lapisan uterus yang paling dalam itu ada serbukan leukosit itu. Ada NK cell, ada T cell ya. Dan tadi sudah disinggung reseptornya itu ada untuk mikronutrisi. Nah, ini yang sebenarnya kalau dieksplanasikan di sini bagus sekali, tapi kan waktunya kan terbatas. Apakah dari sini idenya memang harus dari pagi sampai sore? Ya itu aja. Tapi tadi Dr. Adri membisiki saya, Pak Eri kalau gitu, toh itu nanti yang lain yang muda-muda yang baru dapat sertifikat nggak mau presentasi nanti. Tadi begitu ya. Ya itulah komentar saya, Prof. Mungkin nanti ini bisa jadi inspirasi untuk teman-teman yang melanjutkan ke PhD. Itu dia. Contohnya yang paling gampang. Sekarang karena saya kebetulan sering Zoom dengan Taiwan ini, tadi sudah dikatakan oleh Dr. Deti ya, ZN itu dia berperan pada ferroptosis. Jadi ferroptosis ini semacam program cell death ya, dan terjadi interaksi antara NK cell dan human leukocyte antigen di cytoturboblast. Jadi dia extraphilus cytoturboblast (EBD). Jadi waktu si NK cell dengan reseptornya ini binding dengan human leukocyte antigen yang type C, dia masuk ke dindingnya spiral artery untuk terjadi remodeling. ZN di sini ikut membantu. Nah ini mungkin ini yang saya peroleh dari Zoom ini. Dari Zoom dengan Taiwan, karena di sana sudah pakai nanoteknologi. Nah ini mungkin inspirasi untuk kita yang di sini berkumpul yang khusus, yang spesialis. Jadi saya sampai di sini aja. Ini komentar apa setengah pertanyaan, tapi insya Allah kalau dikomentari ya senang juga. Oke, terima kasih. Masih banyak tempatnya kita untuk melakukan penelitian, terutama yang biomolekuler. Biar kita tahu betul pathway-nya kemana, walaupun memang seperti sampaikan Prof. Bowo ini sangat rumit gitu ya, semua mikronutrien saling berinteraksi. Nah, kalau secara public health memang kalau MMS itu di beberapa negara sudah digunakan, bahkan di seperti India atau beberapa negara Afrika itu sudah mengimplementasikan. Tapi di Indonesia
baru sebatas riset, dan itu sudah membuktikan bahwa dengan memberikan MMS itu jauh lebih baik dibandingkan kita memberikan single makronutrien. Nah, saat ini kita sedang, atau bukan saya tapi negara itu sedang mengadakan atau merencanakan membuat implementation research dengan menggunakan MMS. Cuman kemarin itu masih bersikuku dengan RDA-nya, karena kalau menggunakan RDA yang ada di Amerika atau di negara lain mungkin tidak akan sama dengan kebutuhan di Indonesia. Nah, kita belum mempunyai kesepakatan, misalnya sebagai contoh SE yang itu 13 gitu ya, kemudian ada yang mau memberikannya 15, atau mungkin zinc kalau dari UNICEF atau WHO itu minimal 11. Tetapi di berbagai macam penelitian, termasuk penelitian saya sendiri, dengan menggunakan 15 mg itu ternyata masih kurang, Prof. Jadi ini masih menjadi diskusi kita semua, apakah kita mau menggunakan jumlah dosis yang sama dengan Unimap seperti punya UNICEF atau dengan MMS yang lain. Itu masih belum terjawab. Mungkin dalam beberapa minggu ke depan ini masih akan ada diskusi kembali. Ya, mungkin itu tanggapan saya. Monggo, Prof. Saya kagum tapi juga sekaligus ngetawain, maaf gitu ya, Kemkes ya. Satu hal ya, kenapa sih kita nggak punya data kayak Thailand gitu? Misalnya sebetulnya sebelum bikin MMS tuh terus kemudian mengadop punyanya Angel itu, kenapa kita nggak pernah ada penelitian dulu bahwa sebetulnya orang Indonesia bagian barat itu kekurangan apa saja, Indonesia tengah itu kekurangan apa saja, Indonesia timur kekurangan apa. Baru nanti kemudian itu ditugaskan ke Kemkes itu kalau untuk soal kekurangan. Ke Departemen Pertaniannya ditanyain itu tanaman yang ada di wilayah Jakarta, Indonesia Barat, Tengah dan Timur mengandung apa aja gitu. Terus kalau dimasak nanti jadi rendang, jadi gudeg berbeda nggak? Gitu. Harusnya punya data itu, kalau enggak mah lucu aja, tiba-tiba ngadop WHO sodorin terus nurut aja. Nah, kalau nggak punya data kan lucu, saya bilang. Yang berikutnya kita belajarlah tahun 64 tuh FAO sudah melakukan riset bahwa antara mulai dari Banda Aceh sampai ke Nusa Tenggara Barat itu tanahnya ternyata defisiensi zinc. Makanya tapi agak lebih banyak besinya. Sedangkan di Maluku dan Indonesia Timur, utamanya di Papua, itu kekurangan besi, tapi zincnya melimpah. Makanya kalau teman-teman di Papua heran, orang HB-nya cuma 4 masih bisa lari. Sebetulnya bisa dijelasin. Karena zinc itu adalah counterpart utama untuk penyediaan energi melalui pathway kedua setelah Ventern Habermas untuk membentuk ATP. Gitu. Dia akan menghasilkan insulin yang luar biasa besar. Jadi kalau ini berseloroh, mohon ampun sama Allah dan mohon maaf pada teman-teman. Kalau di daerah Papua hati-hati, kalau besinya kurang berarti neurotransmitternya akan berkurang. Sedangkan orang barat karena besinya relatif di makanannya banyak, neurotransmitternya akan cukup. Artinya apa? Ya orang barat akan lebih banyak debat, kalau orang timur akan lebih banyak action. Dan itu terbukti. Nggak usah susah-susah gitu maksudnya. Jadi saya pinginnya tuh Kemkes atau tuh paham lah itu mengajak Departemen Perdagangan harus apa, Departemen Pertanian harus apa. Kemudian Kemkesnya sendiri juga melakukan penelitian tentang humannya sendiri. Kita sekarang nggak tahu tuh kalau saya makan gudeg per 100 gram saya dapat mikronutrien apa aja sih, asam amino apa aja sih, tahu.
Terus belum lagi tanya nangkanya tumbuh di mana. Kan repot lagi gitu. Nah itu harusnya ada. Ternyata nangka. Nah ini saya kasih bocoran. Nah, dulu adik saya tukang ekspor manggis. Tiba-tiba orang Prancis itu memutuskan ternyata dari manggis yang dihasilkan oleh Demak dan kemudian Solok itu yang akan dipilih untuk diimpor. Manggis dari lain enggak. Kan terus kenapa gitu? Ternyata kadar antioksidan tertinggi itu cuma di 2 tempat itu gitu. Mereka langsung melakukan penelitian dengan ICP-MS, dengan LC-MS-MS, dengan MS segala macam. Itu kelebihannya mereka. Kita enggak. Nah ini yang jujur aja. Saya ya waktu kemudian debat yang panjang lebar tentang MS-MS itu sampai agak tertunda adalah tentang selenium. Padahal debatnya debat kusir kalau menurut saya. Selenium di MMS itu 105. Saya lupa 105 ya. Ternyata 105 itu bukan elemental. 105 kalau dikonversikan menjadi elemental cuma 40. Itu kenapa batas atas dari BP POM itu 60. Terus apa urusannya, kenapa di debat kusirin lama bener ya diskusinya gitu. Itu yang saya bilang, ini sama-sama debat yang gak jelas itu. Jadi maksud saya kita tuh masing-masing merasa punya otoritas tapi tanpa dasar keilmuan, sayangnya itu aja. Jadi tidak pernah menentukan segala sesuatu secara komprehensif. Misalnya lagi gitu, fellowship. Ya kalau fellowship udah ditentukan oleh kolegium bahwa nanti yang diajarin ini, padahal atom yang mau diajarin itu nggak diperluin oleh orang itu di daerahnya, terus buat apaan? Saya bingung. Harusnya dipetain dulu wilayah ini butuh di enhance ini. Maka dia disuruh sekolah disuruh menimba tambahan ilmu fellowship di tempat yang jago itu gitu. Ini enggak, pokoknya tentuin aja sama Kemkes, pokoknya lu udah sekolah, perkara ntar pulang ya ilmunya kagak berguna ya bodo amat. Lucu banget kan harusnya ada pemetaan dulu. Dan itu ternyata pemetaan itu pernah dikerjakan oleh MKKI kalau nggak salah. Saya waktu ngobrol dengan Prof. Bambang Supriyatno dan kemudian Prof. Menaldi yang di KKI juga, kita udah melakukan pemetaan butuh untuk fellowship itu apa saja masing-masing daerah udah, tapi sama Kemkes ditabrak aja, pokoknya ada fellowship titik, tidak lagi berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah. Nah itu yang sayang banget kalau menurut saya. Itu tanggapan saya, Dokter. Nanti kalau itu kepanjangan sampai sore. Terima kasih. Nah, simposium ini mungkin ada yang ditanyakan lagi dari Profesor Senior Sejawat. Silakan. Sekali lagi, mungkin satu lagi nih Prof. Bowo mengenai magnesium, Prof. Tadi kan magnesium itu salah satu mikronutrisi juga ternyata sangat penting dalam pencegahan preeklamsi. Gitu. Nah, mungkin bagaimana? Tentu ada hubungan juga dengan kalsium. Kalau magnesiumnya kurang, nah ini bagaimana? Ada penelitian nggak, Prof, mengenai magnesium ini, Prof? Mungkin bisa disampaikan, Prof. Itu sangat penting juga bagi. Ini unpublished. Kebetulan di RSM itu pasien-pasien preeklamsi hampir 40 atau 50% diperiksa magnesiumnya. Nggak ada yang defisiensi itu. Terus tadi kalau mamanya selenium, pasien pribadi saya semua saya periksa selenium, nggak ada satu pun tuh yang kurang dari 90 nanogram, artinya nggak ada yang defisiensi. Terus Kemkes ngeributin kuprum, nggak ada juga pasien saya kurang kuprumnya, malah pada trimester 2 biasanya kuprumnya malah kelebihan. Dan tipikal nih, begitu pasien itu kelebihan kuprum, kita perhatiin nanti kalau ngelahirin pasti perdarahannya akan lebih banyak. Atau kalau seksu tuh pembuluh darahnya asik bener di segmen bawah.
karena kuprum menginduksi angiogenesis. Nah kan maksudnya ya ya gimana ya, MMS bagus tapi isinya harus Indonesia need gitu, bukan Indonesia aja harus bagi-bagi lagi. Indonesia bagian barat butuh apa, Indonesia tengah bagian apa, Indonesia timur butuh apa gitu. Terus lagi, misalnya kita mau nyelesain apa, anemi, kasih besi doang lah, yang memproliferasi eritroblas siapa, yang memasukkan besi ke dalam sumsum tulang siapa, terus yang kemudian memperbanyak eritrosit itu sendiri dengan metilisasi segala siapa, terus dinding selnya itu siapa, terus kena cuma dikasih besi doang, ya lucu kan. Terus kemudian backbone dari eritrosit itu kalsium. Kalau kalsiumnya nggak cukup, gimana backbone dari eritrosit akan cukup kuat? Iya, banyak jadinya dia baca. Saya kalau di Kemkes karena berisik, saya terus nggak diundang-undang lagi. Alhamdulillah, karena saya bilang saya suka sedikit selengean dengan Prof dari Makassar, Prof siapa saya lupa, Toha atau Prof apa aja ya. Jadi kamu nih kalau itu menghormatin orang tua, ibu kamu menghormati nggak boleh. Saat debat saya bilang kita nggak lagi tua muda, pokoknya evidence gitu. Terima kasih. Ya, mungkin saya juga sepakat sih bahwa memang kita harus melihat dulu kondisi di Indonesia itu seperti apa gitu ya, sehingga kita tidak kebiah-uyah. Dan mungkin seperti yang tadi disampaikan Prof Bowo, kadangkala kalau ada anemia terus kita memberikannya 3 atau 4 tablet sehari gitu, padahal Fili usus itu ada batasannya. Kalau dia sudah mencapai batas tertinggi, dia nggak akan menyerap lagi sampai dengan Fili itu kembali terjadi regenerasi, itu terjadinya 5-7 hari. Betul ya Prof ya? Ya, jadi ya itu yang mungkin kita perlu perhatikan. Karena kalau kita lihat di guideline ada yang sama memberikan 240, berarti kan 4 tablet sehari. Itu nggak ada manfaatnya, apalagi tidak memberikannya dengan tadi yang untuk menguatkan absorpsi, misalnya hanya vitamin C saja tidak diberikan seperti itu, atau tidak diberikan dengan vitamin A dan macam-macam. Jadi memang kalau kita bicara mikronutrien sangat kompleks dan kita tidak bisa hanya bicara cuma satu macam saja. Ya, itu dulu, Dr. Makasih Dr. Deti, makasih Prof Bowo yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa pada hari ini, bahwa kita bisa menyimpulkan mikronutrisi dalam kehamilan sangat penting. Tentu bagaimana integrasi dari fungsi dari masing-masing mikronutrisi itu yang harus kita pahami bersama di dalam sesi Lansimposium ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi plus untuk Prof Bowo sama Dr. Deti.